Peringatan Orang Kudus tanggal 28 November, Santa Catarina Laboure. Nama kecil Santa Catarina Laboure adalah Zoe Laboure. Lahir desa Vinles, Mauthes, Prancis, 2 Mei 1806. Anak ke-9 dari 11 bersaudara. Ayahnya Pierre Laboure, petani yang sangat bersahaja namun saleh. Ibundanya Louise Madeleine Gontard, juga seorang Katolik yang saleh. Ibunda Santa Catarina meninggal 9 Oktober 1815 ketika ia berusia 9 tahun. Dikisahkan bahwa setelah pemakaman ibunya, Catarina mengambil patung Santa Perawan Maria dan menciumnya seraya berbisik, "Sekarang engkaulah ibuku." Setelah kematian ibundanya, Catarina bekerja dan tinggal di rumah bibinya di Saint-Rémy, sebuah desa yang berjarak 9 km dari rumah. Namun karena tertarik dengan kehidupan religius, ia masuk biara Suster Putri Kasih didirikan oleh Santo Vincentius de Paul dan diberi nama biara Catarina. Ia kemudian menjadi seorang suster yang amat bersederhana, saleh, rajin, serta penuh pengabdian. Beberapa hari setelah menjadi postulan di biara Rue de Bac, Paris, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya tengah malam 18-19 Juli 1830. Suster Catarina terjaga dari tidurnya karena suatu suara ajaib yang memanggilnya sebanyak 3 kali. "Suster Laboure, Suster Laboure, Suster Laboure." Ia tersentak bangun dan tampaklah di hadapannya seorang anak kecil berusia kira-kira 4-5 tahun. Anak kecil itu mengajaknya ke kapel biara. "Bunda Maria menanti engkau di kapel," kata anak kecil itu. Dalam sikap ragu, penuh tanda tanya dan takut, Suster Catarina bersama anak kecil ajaib melangkah ke kapel. Herannya, semua pintu kapel terbuka dengan sendirinya. Lilin-lilin lampu-lampu di kapel menyala, dan benarlah pemberitahuan anak kecil itu. Setelah menunggu setengah jam lamanya, tiba-tiba anak kecil itu berseru, "Lihat, itulah Bunda Maria." Bunda Maria muncul dan berlutut menyembah sakramen Maha Kudus, lalu duduk di kursi pastor kepala. Suster Catarina segera mendekati dan meletakkan tangannya di atas pangkuan Bunda Maria. Lebih dari 2 jam lamanya Bunda Maria berbicara dengan Catarina perihal tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. 27 November 1830 jam setengah 6 malam, sekali lagi Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dalam rupa sebuah gambar. Bunda Maria tampak sedang berdiri di atas bola bumi dengan berkas-berkas cahaya ajaib memancar dari tangannya. Bola bumi itu dikelilingi tulisan berikut, "Oh Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu." Gambar itu lalu membalik dan menampakkan huruf M. Di atasnya terdapat sebuah hati dan salib yang saling berhubungan. Sementara itu terdengar olehnya suruhan Bunda Maria agar ia segera membuat satu medali yang berbentuk bola lonjong seperti yang tergambar dalam tanda penampakan itu. Bunda Maria berjanji semua orang yang mengenakan medali ini pada lehernya akan memperoleh karunia khusus. Catarina meneruskan pesan tersebut kepada yang berwajib. Lalu sesuai suruhan Bunda Maria dibuatlah medali tersebut dan segera disebarluaskan kepada umat. Banyaklah permohonan yang terkabul karena medali tersebut, misalnya penyembuhan, pertobatan, dan lain-lain. Semuanya itu sungguh ajaib karena semula hal-hal itu memang tak dapat diatasi dengan cara biasa. Penampakan terus berlanjut beberapa kali sampai bulan September 1881. Kemudian Suster Catarina menceritakan penampakan itu dengan jelas kepada Pastor Aladel, Bapak Pengakuan. Setelah diselidiki dengan saksama, pastor itu mohon kepada Uskup Agung de Quillen, Prancis, memberikan restu dan izin bagi pembuatan medali tersebut. Medali inilah yang sekarang lazim disebut medali wasiat. Kata wasiat tidak menunjuk pada hasil yang diperoleh umat, oleh karena memakai medali itu melainkan menunjukkan pada asal dan cara bagaimana medali itu terjadi. Catarina melanjutkan cara hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, melakukan tugasnya sebagai penjaga pintu dan tukang masak di biara Eugène Rioli. Rahasia penampakan Bunda Maria yang dialaminya tidak diketahui oleh rekan-rekan sebiara. 8 bulan sebelum kematiannya barulah ia menceritakan beberapa penampakan yang dialaminya kepada Suster Duves superiornya. Suster Catarina Laboure meninggal dunia 31 Desember 1876 usia 70 tahun. Tahun 1933 demi proses beatifikasinya makamnya digali kembali dan tubuhnya ditemukan tetap utuh.
Saat ini tubuh Santa Katarina yang masih utuh tersebut diletakkan dalam sebuah peti mati kaca di samping altar kapel Santa Maria dari Mandali Ajaib. Sering hanya disebut oleh alamatnya 140 Rue du Bac, Paris, tempat di mana Bunda Maria pernah menampakkan diri kepadanya. Santa Katarina Laboure dibeatifikasi 28 Mei 1933 oleh Paus Pius XI dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 27 Juli 1947. Santa Katarina Laboure, doakanlah kami. Amin.